Pernah nggak sih ngerasa energi udah habis padahal kerjaan masih numpuk? Atau rasanya kok cepat banget capek? Kalau iya, tenang Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas 7 cara yang praktis, aman, dan pastinya didukung sains buat ngembalin stamina Anda. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu stamina dan kenapa bisa turun. Terus, kita masuk ke pondasi utamanya, olahraga dan istirahat. Lanjut ke bahan bakarnya, yaitu nutrisi. Nggak lupa soal pikiran dan kebiasaan sehat, plus dukungan dari alam. Terakhir, kita rangkum langkah selanjutnya buat Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama, apa dan mengapa. Soalnya, sebelum kita cari solusinya, penting banget buat tahu dulu apa sih sebenarnya stamina itu dan apa akar masalah yang bikin energi kita gampang banget terkuras. Merasa kok akhir-akhir ini lebih gampang lelah, kurang bertenaga? Ini tuh masalah yang umum banget loh. Tapi kabar baiknya adalah solusinya ada dan bisa kita usahakan bareng-bareng. Dan itu yang akan kita bahas tuntas di sini. Penting nih buat kita samain persepsi. Stamina itu bukan cuma soal kuat ngangkat beban berat sekali doang. Bukan. Stamina itu soal daya tahan. Seberapa lama Anda bisa mempertahankan performa di level puncak. Nah, disitulah bedanya antara kuat sesaat sama benar-benar berstamina. Nah, ini dia salah satu biang keladinya yang alami. Fakta biologisnya setelah kita masuk usia 30, kadar testosteron pria itu rata-rata turun 1% setiap tahun. Padahal testosteron itu ibarat bensin super buat energi, otot, dan juga gairah. Angka 1% kedengarannya kecil ya, tapi coba bayangin, dalam 10 tahun itu udah penurunan 10%. Signifikan banget. Tentunya faktornya bukan cuma umur ya. Gaya hidup kita zaman sekarang, kurang tidur karena nonton serial, makanan yang serba instan, stres kerjaan, plus kebiasaan buruk kayak merokok dan alkohol, semua itu kayak keran bocor yang nguras energi kita pelan-pelan tapi pasti. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Buat ngebangun ulang stamina kita, ada 2 pilar yang hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar. Olahraga dan istirahat yang cukup. Biar hasilnya maksimal, coba deh kombinasikan 3 jenis latihan ini. Kardio, kayak lari atau sepedaan, itu buat bikin jantung kita kerja lebih efisien. Latihan beban, itu buat ngebangun kekuatan sekaligus membangunkan produksi testosteron. Nah, kalau HIIT, ini jalan pintas buat dapetin manfaat keduanya dalam waktu yang lebih singkat. Kuncinya itu satu, konsistensi. Bukan soal intensitas gila-gilaan. Anda nggak perlu kok jadi atlet profesional. Cukup 30 menit setiap hari, tapi rutin. Coba deh jadikan ini kebiasaan, dan Anda bakal kaget lihat respons tubuh Anda. Gini deh, bayangin olahraga itu merusak otot biar jadi lebih kuat. Nah, tidur itu adalah tim reparasinya. Saat kita tidur, tubuh kita itu lagi kerja keras, perbaiki sel-sel yang rusak, dan yang paling penting, ngeproduksi hormon pertumbuhan dan testosteron. Jadi kalau Anda sering ngorbanin tidur, ya sama aja Anda sabotase proses pemulihan stamina Anda sendiri. Oke, pilar berikutnya, bahan bakar. Logikanya sederhana aja, Anda nggak mungkin kan ngisi mobil sport pakai bensin oplosan? Nah, tubuh kita juga gitu. Apa yang kita makan, itu yang bakal jadi energi dan stamina kita. Sesimpel itu. Coba deh mulai perhatikan isi piring Anda. Fokus ke makanan utuh, bukan olahan. Protein dari telur buat ngebangun otot. Lemak sehat dari alpukat atau kacang-kacangan buat produksi hormon. Karbohidrat kompleks dari pisang buat energi yang awet. Dan tentunya sayuran hijau buat semua vitamin dan mineralnya. Nah, ini poin penting banget yang sering salah kaprah dan udah dibuktiin sama sains. Banyak pria takut sama lemak, padahal sebuah meta-analisis di jurnal ilmiah tahun 2021 nunjukin kalau diet yang terlalu rendah lemak justru bisa nurunin kadar testosteron. Jadi kuncinya bukan menghindari lemak, tapi milih lemak yang sehat. Urusan fisik udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke area yang sering diabaikan, tapi dampaknya luar biasa. Pikiran dan kebiasaan kita sehari-hari. Ini nih si penguras energi yang nggak kelihatan. Merokok dan alkohol itu efeknya langsung. Mereka merusak pipa pembuluh darah kita. Artinya apa? Oksigen dan nutrisi jadi lebih susah buat sampai ke otot dan organ penting lainnya. Kabar baiknya, efek positif dari berhenti itu bisa dirasain cuma dalam hitungan minggu loh, terutama di pernafasan dan level energi harian. Stres itu ngebuat tubuh kita ngeluarin hormon kortisol. Kalau sesekali sih nggak apa-apa, buat mode siaga. Tapi kalau stresnya kronis, tiap hari, artinya kortisol di tubuh kita tinggi terus. Nah, kortisol yang tinggi ini secara langsung menekan produksi testosteron. Makanya nyari cara buat matiin saklar stres ini, entah lewat hobi, meditasi, atau sekedar jalan santai, itu investasi jangka panjang buat stamina. Oke,
Setelah kita bangun pondasi gaya hidup yang kuat, olahraga, tidur, makan benar, kita bisa loh mempertimbangkan buat nambahin dukungan dari alam. Ingat ya, ini bukan jalan pintas, tapi lebih ke pelengkap buat mengoptimalkan semua usaha yang udah kita lakuin. Coba lihat deh, gimana herbal-herbal ini bekerja sama. Tribulus itu tugasnya bantu mengingatkan tubuh untuk produksi hormon alaminya. Terus Purboceng, yang dari dulu dikenal buat ningkatin gairah, bantu dari sisi libidonya. Sementara cabai Jawa, tugasnya bantu melancarkan sirkulasi darah biar semuanya ngalir lancar. Ini pendekatan yang komplit kan? Oke, kita udah bahas banyak banget hal penting. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara nyatuin ini semua jadi sebuah rencana aksi yang bisa langsung Anda praktekin? Nah, ini dia rangkumannya. 7 langkah kunci yang saling berhubungan. Pesan saya, jangan merasa terbebani harus sempurna di semua poin. Coba deh pilih 1 atau 2 dari daftar ini yang paling realistis buat Anda mulai hari ini atau besok. Ingat, ini maraton, bukan lari sprint. Jadi, kalau Anda memang sudah berkomitmen membangun fondasi gaya hidup sehat tadi, mempertimbangkan suplemen seperti Vitalion yang kandungannya herbal alami seperti Tribulus dan Purwoceng yang kita bahas, itu bisa jadi dukungan tambahan yang cerdas. Ini bukan pil ajaib, tapi pelengkap untuk menyempurnakan usaha keras Anda. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda buat merenung sejenak. Coba bayangkan, gimana kualitas hidup Anda bakal berubah kalau stamina Anda prima. Mungkin jadi lebih produktif di tempat kerja, punya energi lebih buat main sama anak-anak, atau mungkin keintiman dengan pasangan jadi lebih baik. Stamina itu bukan cuma soal performa, ini soal kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi apa langkah pertama yang akan Anda ambil mulai hari ini?